Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai basis data. Adapun pemateri dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Dewi Sri Herawati Syam, yang akan menjelaskan materi yang A, B, C, dan D. Pemateri yang kedua yaitu Saudari Fitra yang akan menjelaskan materi bagian E, F, G, H. Dan adapun Saudari Mutmainnah Tandi yang akan menjelaskan materi bagian I, J, K, L. Baiklah, yang pertama materi mengenai manajemen berkas. Sebelum kemunculan basis data, pemrosesan data menggunakan pendekatan yang berbasis berkas. Pada pendekatan ini, ada kemungkinan bahwa perancangan sistem masih didasarkan pada kebutuhan individual pemakai, bukan berdasarkan kebutuhan sejumlah pemakai. Setiap kali terdapat kebutuhan baru dari seorang pemakai, kebutuhan segera diterjemahkan ke dalam program komputer. Selanjutnya yaitu materi mengenai basis data dan DBMS atau Database Management System. Basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Nah, sedangkan DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai memelihara dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Selanjutnya yaitu materi mengenai basis data dan DBMS atau Database Management System. Basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sedangkan DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Selanjutnya materi mengenai komponen lingkungan basis data. Adapun beberapa komponen yang menyusun DBMS, yaitu yang pertama, perangkat keras. Nah, perangkat keras ini digunakan untuk menjalankan DBMS beserta aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak mencakup DBMS itu sendiri, program aplikasi, serta perangkat lunak pendukung untuk komputer dan jaringan. Yang ketiga, yaitu data. Data merupakan komponen terpenting karena dari data inilah pemakai dapat memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang keempat yaitu prosedur, di mana prosedur ini adalah petunjuk tertulis yang berisi cara merancang hingga menggunakan basis data. Yang kelima, orang. Nah, orang ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu pemakai akhir, di mana pemakai akhir ini ada pemakai aplikasi. Pemakai aplikasi itu adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman aplikasi. Nah, selain dari pemakai aplikasi ini, ada juga pemakai interaktif, di mana pemakai interaktif ini adalah pemakai yang berinteraksi langsung dengan DBMS, dapat memberikan perintah-perintah DBMS untuk mengakses basis data. Nah, selanjutnya ada yang kedua, pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi adalah orang yang membuat program aplikasi yang melibatkan basis data. Yang terakhir yaitu ada administrator basis data, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap manajemen basis data. Dari bagian E yang dimana yaitu bahasa basis data. Nah, jadi ada pun beberapa bahasa basis data, yaitu yang pertama itu bahasa definisi data atau disingkat dengan DDL. Nah, DDL di sini adalah perintah yang biasa digunakan oleh administrator basis data untuk mendefinisikan skema basis data dan juga subtema. Nah, yang kedua yaitu bahasa manipulasi data atau DML.
Nah, jadi DML di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama DML prosedural. Nah, di mana DML prosedural di sini adalah perintah yang memungkinkan pemakai menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, yang kedua yaitu DML non prosedural. Nah, di mana DML non prosedural di sini adalah perintah yang memungkinkan pemakai menentukan data apa saja yang diperlukan tanpa menyebutkan cara mendapatkannya. Nah, selanjutnya yaitu bagian F, yaitu model basis data. Nah, ada beberapa model basis data, yaitu yang pertama model data relasional. Nah, di mana model data relasional ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 dengan masing-masing tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom. Nah, yang kedua yaitu model data hierarkis. Nah, model data hierarkis di sini seringkali dijabarkan dalam bentuk pohon terbalik. Nah, yang selanjutnya yaitu model data jaringan. Nah, model data jaringan di sini model data yang menyerupai model hierarkis, tetapi dengan perbedaan tidak mengenal akar dan setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Nah, yang keempat yaitu model data berbasis objek. Nah, di mana model data berbasis objek di sini adalah model data yang menerapkan teknik pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya yaitu bagian G, data warehouse dan data mart. Nah, di mana data warehouse di sini adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain. Sedangkan data mart di sini adalah bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu. Selanjutnya yaitu bagian H, OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, di mana OLAP di sini adalah suatu sistem pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar dari berbagai perspektif. Nah, OLAP di sini seringkali disebut dengan analisis data multidimensi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai data mining, di mana pengertian dari data mining adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi, tren maupun aturan-aturan yang terdapat dalam bisnis berukuran besar dan menghasilkan aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa mendatang. Kemudian materi selanjutnya itu membahas mengenai intelijen bisnis, di mana pengertian dari intelijen bisnis adalah segala sistem yang digunakan untuk menganalisis data atau informasi dalam organisasi dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan di semua lini manajemen, baik operasional, taktis, maupun strategik, supaya lebih efektif. Kemudian materi selanjutnya mengenai SQL atau struktur query language, di mana SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Adapun bahasa yang digunakan itu ada pernyataan select, pemakaian klausa where, kemudian menampilkan kolom tertentu, penggunaan is null, kemudian memperoleh data yang unik atau klausa distinct, penggunaan operator AND, penggunaan operator OR, penggunaan operator not, pemekaran operator between dan not between, kemudian pemakaian operator in dan not in, pemakaian operator like dan not like, kemudian pengurutan data dengan order by query, kemudian pengelompokan dengan klausa group by, kemudian pemakaian klausa having, mengenal fungsi aggregate, kemudian membuat file perhitungan dan memberi nama terhadap file. Kemudian materi selanjutnya itu membahas mengenai sistem basis
basis data terdistribusi, di mana pengertian dari basis data terdistribusi adalah kumpulan data yang dipakai secara bersama-sama yang terintegrasi secara logis, tetapi secara fisik tersebar pada beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.